Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isnaini dengan NIM akhir 029 dari kelas 4A. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan uji T menggunakan Excel, di mana di sini ada dua soal. Untuk soal pertama di sini mengenai uji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris, di mana pada pengujian ini ada dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, pada kelompok kontrol ini selama menghafal tidak diiringi musik, sedangkan pada eksperimen itu selama menghafal diiringi dengan musik. Nah, berdasarkan persoalan ini kita bisa mengujinya menggunakan uji independen karena data yang digunakan itu menggunakan kelompok yang tidak sama. Nah, untuk melakukan uji independen di sini asumsinya data berkontribusi normal. Kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. Di sini saya sudah memasukkan kontrol dari data kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian kita menentukan H0 dan H1-nya. Nah, untuk H0-nya di sini tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah IPA yang dihafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata, banyak istilah IPA yang dihafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian di sini taraf kepercayaannya 95%, yang artinya taraf signifikannya itu 0,05. Nah, di sini kita menggunakan uji T independen. Nah, sebelum melakukan uji T independen, kita lakukan dulu uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini memiliki kriteria pengujian, yaitu kita bisa lihat di sini, jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya data tersebut homogen. Namun, jika F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Jadi data tersebut termasuk data yang tidak homogen. Nah, kita juga bisa melakukan dengan menggunakan uji p-value seperti ketentuan yang di sini. Ini ketentuan untuk p-value. Baik, untuk melakukan uji homogenitas kita berarti melakukan uji F, di mana prinsip uji F di sini varian terbesarnya sebagai pembilang dan varian terkecilnya itu sebagai penyebut. Nah, sedangkan kita bandingkan pada uji T dengan Excel, variabel 1 sebagai pembilang dan variabel 2 sebagai penyebut. Jadi nanti yang dijadikan variabel 1 ini itu memiliki varian terbesar, dan yang variabel 2 memiliki varian terkecil. Maka dari itu kita tentukan dulu mana yang memiliki varian terbesar dan terkecil, apakah kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Caranya yaitu sama dengan var.s, lalu kita blok di bagian kelompok kontrol angkanya saja. Setelah itu kita lihat di kelompok eksperimen, sama caranya, sama dengan var.s, lalu kita blok bagian data yang di bagian kelompok eksperimen. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai dari kelompok kontrol variasinya itu lebih besar dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Jadi nanti ini dijadikan sebagai variabel 1 dan yang di kelompok eksperimen dijadikan sebagai variabel 2. Nah, setelah itu kita lakukan uji F dengan cara klik data, kemudian pilih data analisis. Di sini kita pilih F test to sample for variance, karena ini uji F. Kemudian klik OK. Untuk variabel satunya kita masukkan data di bagian kelompok kontrol, dan variabel 2-nya kita masukkan data di bagian kelompok eksperimen. Jangan lupa untuk mencentang labels. Di sini alfanya sudah sesuai. Untuk output range-nya kita mau masukkan hasil outputnya di bagian sini. Kita klik OK, maka nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita di sini perhatikan nilai F-nya, di mana F di sini dengan F tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa F itu kurang dari F tabel. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, jika F kurang dari F tabel itu maka H0 diterima, yang berarti data tersebut itu merupakan data yang homogen. Nah, jika datanya sudah homogen,
Untuk uji F ini kita juga bisa lihat dengan nilai p-value-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai p-value-nya itu 0,4 ya, yang berarti p-value-nya ini lebih besar dari nilai alfa atau taraf signifikannya, sehingga H0 diterima, maka datanya homogen, jadi sama ya. Nah, setelah kita tahu data tersebut homogen, kita lanjut untuk melakukan uji T independen. Nanti hasil analisis dari uji T independen ini kita bandingkan dengan ini untuk menentukan apakah data tersebut diterima atau ditolak. Caranya yaitu kita klik data, kemudian pilih data analisis. Kemudian di sini karena datanya itu homogen, maka kita pilih di t-test to sample assuming equal, yang equal variance. Klik OK. Untuk variabel satunya kita pilih yang kontrol. Untuk variabel 1 kita pilih kontrol. Untuk yang variabel yang keduanya itu kelompok eksperimen. Kemudian labelsnya dicentang dan output range-nya itu kita pilih mau dimasukkan ke bagian mana. Saya masukkan ke sini, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, kita lihat di sini pada bagian t-stat atau t-hitung. Jadi t-stat itu di Excel itu t-hitung. Kita lihat t-statnya itu minus 3,06 dan t-tabelnya di sini kita pakai yang total. Kita bisa lihat di sini, kita bisa bandingkan di sini t-statnya itu min 3,06 dan t-hitungnya itu t-tabelnya itu 2,04. Nah, berdasarkan ketentuan yang ada di sini, kita lihat opsi mana yang sesuai. Apakah min 3 itu berada di antara min t-tabel dan t-tabel? Min 3 ini tidak berada di antara min 2 dan 2 ya, berarti tidak sesuai untuk opsi pertama. Maka kita gunakan yang opsi kedua. Kita lihat di sini t-hitung kurang dari min t-tabel. Kita lihat min 3 kurang dari min 2. Jadi bisa ya kita menggunakan opsi yang kedua, yaitu H0 nya itu ditolak karena t-hitung kurang dari min t-tabel, maka H0 ditolak. Kita juga bisa menggunakan uji p-value. Kita lihat di sini p-value yang bagian p-value to tel. Kita lihat di sini p-value-nya itu 0,004, di mana 0,004 ini lebih kecil dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Jadi karena p-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak, alias kita menerima H1. Jadi berdasarkan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, itu untuk persoalan yang nomor 1. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini terdapat data hasil kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini terdapat 2 data, yaitu pretest dan posttest. Nah,
Dari sini kita sudah ditentukan taraf signifikannya 5% yang berarti 0,05. Dan dari persoalan ini kita bisa melakukan uji berpasangan karena data atau kelompoknya itu sama. Nah, untuk melakukan uji berpasangan di sini asumsinya data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. Di sini sudah saya masukkan data pretest, post-testnya. Kemudian kita tentukan H0-nya, tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05 dan di sini kita menggunakan uji T berpasangan di mana nanti hasil analisisnya kita bandingkan dengan sini sehingga kita tahu apakah H0-nya diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya kita melakukan uji statistik, dimana caranya yaitu kita klik data, kemudian pilih data analisis, dan kita di sini pilih test period to sample karena ini merupakan data uji berpasangan. Oke, kemudian untuk variabel satunya kita masukkan yang pretest, dan untuk variabel 2-nya itu post test. Labelsnya kita centang, alfanya sudah sesuai. Untuk output range-nya saya akan letakkan di sini, kemudian klik OK, maka datanya akan muncul, data hasil analisisnya akan muncul. Kita lihat di sini bagian T statnya atau T hitung itu min 6,0 dan T tabelnya itu 2,1. Kita lihat di sini apakah min 6 itu berada di antara T tabel atau min 2 dan 2. Tidak kan, berarti kita lanjut mencoba untuk opsi yang kedua, yaitu T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Kita lihat di sini T hitungnya itu kan min 6. Apakah min 6 ini kurang dari min 2? Berarti ya. Di sini T hitungnya kurang dari min T tabel. Maka H0 ditolak, terima H1. Kita juga bisa melihat mengujinya dengan uji p value. Di sini kita lihat p value nya itu nilainya 0,000125. Nih, karena nilainya ini lebih kecil dari taraf signifikannya, maka di sini berarti P-nya itu kurang dari alfa, maka tolak H0. Jadi sama ya, sama-sama menolak H0 baik itu uji T maupun uji P value. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, baik, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.